kami juga lihat tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita bicara tentang undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, itu debatnya juga banyak banget di ruangan ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu sekalian adalah mewakili suara rakyat dan banyak sekali stakeholder di luar, makanya waktu itu ditampunglah banyak. Tadi yang disebutkan, siapa tadi yang menyampaikan pasal di dalam Undang-Undang HPP? Pak Zidan. Bener nggak? Bukan. Pak siapa? Pak Faleh. Oh, Pak Faleh. Pak Khalid. Oh, yang mahasiswa saya yang pinter banget. Masa lupa sama mahasiswanya? Yang mahasiswanya lebih pinter dari gurunya. Iya, tapi bener loh, pinter banget loh. Boleh. Pak Khalid ya. Jadi Pak Khalid tadi yang sudah menyampaikan debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu. Tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan, Bu ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Loh, waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical tetap kita jaga Bu Anies, karena itu adalah keinginan kita. Nah, Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7, apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi mengenai sebetulnya ada loh dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak, Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan, atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan tadi penjelasan yang baik, sehingga kita tetap bisa, bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Penjelasan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sri Mulyani dalam rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat DPR pertengahan November 2024 seolah menegaskan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% hampir pasti akan dilakukan. Rencana yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak itu normalnya akan direalisasikan pada 2025. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Nah tentu yang kita perlu lihat penyusunan APBN di luar envelope kemarin kan pos-posnya, detailnya ini 1 bulan ke depan. Jadi tentu 1 bulan ke depan itu sudah ada keputusan dari KPU tanggal 20 Maret, sehingga dengan demikian program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Pajak pertambahan nilai PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa kepada wajib pajak orang pribadi atau badan.
Jika PPN 12% berlaku 2025, kenaikan harga akan dialami semua barang yang terkena PPN. Antara lain barang elektronik, pakaian, tas dan sepatu, sabun dan perlengkapan mandi, pulsa telepon dan tagihan internet, rumah atau hunian, motor dan mobil. Pertama gaji kita nggak naik, terus juga kebutuhan semua meningkat gitu ya. Berarti kalau kebutuhan meningkat, pajak naik, gimana ya? Kayak kita berarti makan, kita harus bayar lagi 12% dari yang kita makan. Itu lumayan sih menurutku karena bukan hal yang dikit sih, kayak bukan cuma 1%, bukan cuma 5.000. Dilema sih, ya betul sih. Tapi kalau lihat dari perspektif yang lebih besar, mungkin pasti adalah alasan kenapa gitu ya. Karena ya kalau saya sih kadang nggak suka sih, tapi mau gimana juga demi pembangunan yang lebih baik gitu. Tarif PPN sebetulnya baru naik dari 10% menjadi 11% pada April 2022. Itu artinya baru 3 tahun umurnya, namun kini akan naik lagi. Iya, nggak setuju dong Bang. Kalau PPN naik semua pasti ikut naik dong. Ya kan, apa aja pasti ikut naik. Dan sumbernya dari PPN. Ya kalau dari saya sih sebenarnya nggak setuju ya. Itu lumayan kenaikannya lumayan juga dan nggak setuju. Kenapa? Akan berkurang dong nanti gaji kita. Akan berkurang dan kayaknya berat juga sih. Tidak hanya masyarakat, kenaikan pajak pertambahan nilai juga ditolak pengusaha. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nanggoy menyebut rencana naiknya pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan berdampak kepada penjualan kendaraan bermotor di tanah air. Kami terus terang, ini peraturan ini kan dari tahun 2022, peraturan nomor 1. Nah kalau kita bisa bilang, disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat inilah, jangan terlalu drastis. Karena tadi Pak Menteri bilang, Gaikindo, Pak Nanggoy, jangan sampai ada PHK ya. Namun alih-alih melakukan penundaan kenaikan PPN 12%, pemerintah justru meredamnya dengan rencana kebijakan baru berupa bantuan sosial. PPN 12 itu sebelum itu jadi harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung 2 bulan 3 bulan supaya Itu jadi mencakup kelas menengah juga. ada hitungannya, tapi diberikan itu ke listrik. Ya, karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi. Oke. Itu bukan BLT, maksudnya langsung ke listrik. Ya, kira-kira begitu. Sebelum saya kira nanti dia akan difinalkan, tapi rancangannya, usulannya. Untuk anggarannya dari mana? Karena banyak duitnya kok. Yang dari dana ini berarti terlintas Jadi APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok. Saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa Nggak ada isu itu, hanya sekarang pengen presiden itu lebih efisien, lebih efektif, targeted apa yang diberikan. Kalau untuk PPN-nya berarti jadi Ya, apa ada kemungkinan diundur? Ya hampir pasti mundur, biar dulu jalan tadi ya. Oh jadi dikasih stimulus dulu, Ya, baru ya. Kira-kira begitulah. Berarti PPN belum 1 Januari, Opung. Di sektor itu ramai penolakan tapi. Ya karena orang kan belum tahu apa struktur ini. Nanti biar dirapatkan dulu, presiden putuskan. Kira-kira berkembang. Jadi nggak 1 Januari ya? Ya kita nggak tahu, nanti lihat rapat masih ada berapa lama kan. Bagaimana memahami kenaikan PPN 12%? CNN Indonesia Plus Minus berbincang dengan Director of Fiscal Justice Center of Economic and Law Studies Selios, Media Wahyudi Askar. Maksudnya PPN 12% ini apa sih Mas? Jadi selama ini kan kita beli barang ya dan jasa. Kita datang ke supermarket, kita datang ke pasar, maka setiap barang yang kita belanjakan itu dikenakan pajak pertambahan nilai. Dan kadang-kala kita nggak sadar tuh bahwa dari total harga yang kita bayarkan, ada sekian persennya yang dibayarkan untuk pajak. Nah, selama ini kita membayar sekitar 11%. 11% pajak yang kemudian dimasukkan ke dalam harga. Dan pemerintah mau menaikkan pajak itu menjadi 12%. Kelihatannya memang 1% ya, tetapi secara matematis itu sebetulnya 9%. Artinya ada peningkatan yang sangat signifikan ya dari nilai uang yang kita bayarkan untuk setiap barang.
Jadi kalau kita bayar misalkan barang misalkan 100 ribuan, maka kita kemudian membayar pajak ketika ditambah menjadi 12%, peningkatannya lumayan. Dan ketika digabung dengan seluruh barang yang kita konsumsi dalam 1 bulan, ternyata wah lumayan sekali, sangat-sangat menguras dompet. Jadi itu yang kemudian kami hitung kemarin di Selios, menghitung berapa besar pengeluaran masyarakat meningkat ketika PPN dinaikkan menjadi 12%. Jadi pajaknya itu awalnya 11%, kemudian menjadi 12%. Kok Mas Media ngomong ini aslinya 9% itu dari mana itu? Iya, jadi itu kelihatannya kan 1% ya, tapi ketika dihitung secara formula ya, sebetulnya itu kenaikan dari 11% dari total harga barang yang kita konsumsi itu sebetulnya 9%. Itu ya, jadi tidak semata-mata hanya 1% saja, sebetulnya 9% dari total yang kita bayarkan untuk satu barang, gitu ya. Jadi kelihatannya kecil memang 1%, tetapi ketika kita jumlahkan itu sebetulnya 9% dari total harga barang. Oke, artinya misalnya harga barang ini katakanlah 10.000, misalnya ya. Kita bikin sederhana ya, 10.000. Kemudian kena pajak 11%. Jadi dia akan bertambah menjadi berapa itu Mas? Misalnya gitu. Ketika bertambah menjadi 12% ya. Jadi misalkan kita beli barang 10.000 ya, kita bayar pajak 1.100 ya, 11% sebelumnya. Dan sekarang ketika penambahan 12% kita bayar pajak 1.200. Jadi totalnya itu 11.200. Nah, ketika dijumlahkan 11.200 berbanding dengan ketika kita membayar pajak 11%, itu sebetulnya selisih harganya itu 9%. Begitu. Jadi ya 9% sebetulnya gitu. Jadi bukan 1% ya, gitu Mas kira-kira secara statistik. Oke, Mas, Selios mencermati ini dan menganggap ini penting gitu. Kenapa 12% ini menjadi penting, Mas? Masyarakat melihatnya enaknya seperti apa? Iya, karena konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah ya, itu sangat bergantung pada pengeluaran makanan dan minuman. Dan ketika pengenaan pajak 12%, itu juga pasti akan berdampak. Dampaknya tidak hanya kenaikan akibat PPN ya, tetapi juga multiplier efeknya, karena pasti akan terjadi lonjakan harga. Sebab misalkan ketika pajak dikenakan untuk sebuah komoditas, maka ada runtutan kenaikan harga yang lainnya, mulai dari logistik, pengiriman barang, kemudian biaya pergudangan, semuanya biaya barang dan jasa relatif akan meningkat semuanya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2022, kenaikan PPN dari 10 ke 11% itu inflasi mencapai 5,5%. Nah, saat itu kita ingat ya, waktu itu saat COVID, masyarakat masih menerima banyak sekali bantuan sosial ya untuk COVID. Tapi kan 2022 sudah tidak sama lagi dengan tahun 2024. Kita tahu daya beli masyarakat cukup tertekan selama beberapa bulan terakhir, sehingga situasinya juga sudah sedikit berbeda hari ini. Dan satu lagi, kita juga melihat kondisi hari ini, masyarakat kelas menengah itu terpuruk. Dan ketika kita kalkulasi, ketika PPN dinaikkan, maka kelas menengah itu harus mengeluarkan pengeluaran rumah tangga lebih tinggi, sekitar 357.000 setiap bulannya. Dan bayangkan satu keluarga dengan pendapatan yang relatif sama, tapi mengeluarkan lebih banyak uang, maka implikasinya akan sangat signifikan. Jadi kelas menengah akan mengencangkan ikat pinggang, melakukan penghematan luar biasa, savingsnya juga mungkin akan mengalami pengurangan, konsumsi bahkan untuk sektor-sektor tertentu juga mungkin akan mereka kurangi. Pada akhirnya itu juga pasti akan memukul perekonomian karena daya beli masyarakat pasti akan menurun. Nah, untuk keluarga sendiri ini juga dampaknya signifikan.
Jadi ketika pengeluaran bertambah, orang akan cenderung mengurangi tabungan. Nah, ketika jumlah tabungan berkurang, ketika terjadi shock gitu ya, ada yang dipecat, kepala rumah tangganya sakit, kemudian ada masalah ekonomi, hal ini akan berdampak signifikan pada keretakan, masalah finansial keluarga, macam-macam implikasi lanjutannya dari persoalan ekonomi ini. Dan itu baru kelas menengah ya, apalagi kelompok rentan miskin. Kelompok miskin ketika kami hitung itu pengeluaran rumah tangganya akan meningkat sekitar 101.000 ketika PPN ini dinaikkan. Dan jumlah itu besar sekali untuk masyarakat kelas bawah. Iya, dampaknya terhadap keluarga miskin sangat-sangat signifikan. Yang pertama, pengeluaran mereka pasti akan meningkat setiap bulannya. Jika di total itu sekitar 101.000 rupiah. Dan ketika peningkatan pengeluaran itu sangat signifikan, kita tahu masyarakat miskin tidak punya tabungan yang cukup. Mereka juga pasti akan sangat bergantung pada pendapatan yang juga belum tentu mereka bisa optimalkan. Maka implikasinya mereka bisa jadi mengurangi tabungan, mengurangi nutrisi makanan anak mereka, yang justru juga berdampak kepada kesehatan dan kualitas hidup anak-anak mereka, termasuk juga kemungkinan berhutang. Nah, ini masalah juga. Ketika masyarakat kelas bawah berhutang, ketika mengalami shock untuk pendapatan, mereka mungkin belum tentu bisa mengakses hutang dari keluarga mereka, yang juga mungkin hidupnya juga sangat sulit secara finansial. Mereka juga belum tentu bisa berhutang ke lembaga formal karena masalah kolateral. Maka satu-satunya jalan yang sekarang kita tahu adalah maraknya pinjaman online ilegal. Maka ini juga kondisi yang menarik ya, ketika makin banyak pinjol ilegal yang kemudian sangat eksploitatif, yang justru malah menyebabkan masyarakat bawah itu terjebak pada pinjol, sehingga mereka terus terjerembab pada jurang kemiskinan. Jadi efek multiplier ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Artinya Bu Sri Mulyani tidak ujuk-ujuk menaikkan 12% ya Mas ya, biar clean. Karena ini sudah dibicarakan sebelumnya dan diatur dalam undang-undang. Nah, tapi persoalannya tadi kan itu, kondisi berubah, tidak dijelaskan kenapa 1% pada 2025 dan seterusnya gitu kan. Nah, cuman kira-kira ya kemarin kita sempat ngomong ya, rekomendasi itu tidak menyenangkan karena publik merekomendasikan. Tapi kira-kira kalau misalnya tidak dilaksanakan kenaikan 12% pada 2025 itu, apakah tidak ada pelanggaran di sana? Karena ini sudah written di undang-undang. Iya, saya kira opsi terbaik saat ini adalah membatalkan kenaikan PPN 12% itu. Apakah itu bisa? Ya tentu saja bisa, karena di undang-undang tersebut disebutkan bahwa keputusan kenaikan PPN itu bisa dirumuskan kembali atau ditentukan kembali oleh pemerintah bersama DPR. Artinya, ruang untuk membatalkan kenaikan PPN 12% itu juga sangat dimungkinkan secara undang-undang. Tetapi kan kita tidak melihat opsi ke arah itu ya. Kalau kita lihat respon dari pemerintah selama beberapa waktu terakhir, tidak ada opsi membatalkan PPN 12% itu. Kalau komentarnya Pak Luhut kemarin justru adalah menunda 3 bulan, tapi tetap dinaikkan. Dan selama 3 bulan itu kemudian masyarakat diberikan bansos. Tapi pada prinsipnya PPN 12% tetap akan dilaksanakan. Jadi dalam aspek undang-undang masih sangat mungkin untuk dibatalkan. Tetapi sepertinya pemerintah tetap bersikeras untuk tetap melaksanakan kenaikan pajak PPN 12% pada tahun depan. Oke. Menarik ya Mas, artinya sebenarnya opsi untuk membatalkan itu masih ada, tapi Selyos melihat ini tidak ada wacana untuk ke sana gitu. Kita kembali ke apa yang kira-kira akan dialami oleh publik. Tadi Mas Media ngomong bahwa ada pinjol ilegal, ini bisa kemungkinan akan masuk. Juga judi ilegal, artinya bagaimana masyarakat akan mencoba survive dengan kehidupannya, kemudian mencoba ini dan itu untuk menambah penghasilan. Nah, ini menurut Mas Media kira-kira apa hal terburuk lah, katakanlah begitu, yang sudah kawan-kawan cermati gitu. Silakan.
Ya. Iya, berkaitan dengan peningkatan pinjol ya, pinjol ilegal. Dan memang pinjol ilegal ini berkaitan erat juga dengan judi online. Jadi banyak juga masyarakat yang minjam uang online untuk berjudi online. Dan kita tahu dampaknya tidak hanya untuk masyarakat tersebut, tetapi juga secara ekonomi nasional luar biasa kerugiannya. Karena uang Indonesia itu berpindah ke luar negeri, karena banyak platform judol itu bertempat di luar negeri. Jadi efeknya masif. Untuk masyarakat sendiri efeknya juga luar biasa. Kita tahu ketika pinjol ilegal dan judi online merebak, banyak perceraian, persoalan rumah tangga juga menjadi masalah begitu ya. Banyak anak-anak yang kemudian ditelantarkan oleh orang tuanya. Jadi implikasi ekonominya masif sekali. Dan kita juga melihat efek ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang sudah berkeluarga, termasuk juga para Gen Z, anak muda yang baru lulus kuliah, yang kemudian mereka harus bertarung luar biasa ya. Sebagian masih menganggur, sebagian baru bekerja, mereka belum sempat nyimpan uang, tetapi pengeluaran juga sudah semakin banyak. Dan estimasi kita menunjukkan bahwa tahun depan ketika PPN dinaikkan menjadi 12%, Gen Z itu akan meningkat pengeluarannya sebesar 1,7 juta per bulan paling tidak. Ketika mereka mengkonsumsi item-item yang selama ini mereka biasa konsumsi begitu ya. Artinya ini juga berdampak secara masif ya untuk kelas masyarakat baik itu yang sudah berkeluarga maupun juga yang belum berkeluarga. Dan kita tahu juga persoalan kesehatan mental jadi atensi publik yang luar biasa hari ini. Terjadi peningkatan masalah kesehatan mental tidak hanya di kalangan Gen Z tetapi juga di kalangan kelas menengah. Jadi kalau kita lihat persentasenya, masyarakat yang mengalami masalah mental hari ini justru berasal dari kalangan menengah. Saudara-saudara kita yang punya anak 2 orang, kemudian mereka pengen menyekolahkan anaknya tetapi nggak punya uang yang signifikan, kemudian bisa jadi ayah atau kepala rumah tangganya mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, ibunya harus bertarung sendiri. Ini luar biasa dampaknya bagi kesehatan mental dan juga kondisi finansial keluarga. Sedikit soal dunia usaha. Kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas? Ini UMKM kita kan sering lihat ini, dengar ini UMKM ini harus kita dorong segala macam. Dengan adanya pajak ini kan, orang awam memperkirakan ini pasti orang akan malas belanja lah karena harga-harga naik ini. Gimana maksudnya? Iya, dunia usaha pasti akan tertekan. Kami bahkan menghitung ya dengan metodologi input output. Jadi pendapatan masyarakat itu tertekan atau berkurang sebesar 64 triliun secara agregat nasional. Dan surplus usaha itu juga berkurang hingga 41 triliun. Termasuk juga penyerapan tenaga kerja itu mengalami pengurangan 554 ribu jiwa. Artinya dunia usaha sangat tertekan ya. Kalau pertanyaannya mengapa tertekan? Ya sesederhana karena pertama daya beli masyarakat berkurang sehingga margin profit mereka akan mengalami pengurangan. Yang kedua, biaya operasional dunia usaha juga pasti akan mengalami peningkatan. Jadi mulai dari biaya komoditas utama, biaya logistik, termasuk juga biaya marketing dan lain-lain karena peningkatan PPN ini pasti akan meningkat semuanya. Dan untuk sektor ekspor misalnya itu juga daya saingnya juga pasti akan tertekan. Jadi ada kemungkinan ketika ini tidak dikelola, komoditas-komoditas ekspor akan naik biaya operasionalnya, sehingga nilai competitiveness dari produk tersebut akan berkurang secara global, dan kemudian mungkin akan menjadi masalah juga. Sebetulnya kenaikan PPN ini boleh saja, tetapi dengan syarat, yaitu di negara-negara atau ketika kondisi ekonomi yang sedang stabil, pendapatan per kapitanya tinggi, termasuk juga tidak ada alternatif pajak yang lain. Tetapi di Indonesia kan tidak demikian. Masih banyak alternatif pajak yang lain seharusnya masih bisa dioptimalkan tanpa harus membebani masyarakat kelas bawah. Kalau ini kan tidak. Jadi
PPN 12% dinaikkan pukul rata gitu ya, dampaknya ya akan sangat masif sekali untuk semua kalangan masyarakat yang sebagian itu sangat-sangat rentan. Kemudian ada juga pertanyaan, gimana dengan orang kaya gitu ya. Nah, masyarakat kelas atas ini sangat resilient ya, ketahanan finansialnya kuat. Mereka masih punya banyak tabungan. Bahkan masyarakat kaya itu bisa mengambil kesempatan ketika PPN itu dinaikkan menjadi 12%. Jadi ketika ekonomi kolaps, banyak masyarakat kelas bawah yang menjual tanah dan propertinya, orang kaya justru berinvestasi, begitu ya. Jadi justru orang kaya bisa jadi diuntungkan, orang kelas atas ya, orang super kaya justru diuntungkan karena kenaikan PPN 12% ini. Nah, konstelasi konfigurasi ekonomi ini berkaitan dengan behavior masyarakat ya. Dan ini yang seharusnya juga dipertimbangkan dengan hati-hati oleh pemerintah. Jadi jangan sampai justru ketika masyarakat bawah makin tertekan, masyarakat atas relatif bisa stabil bahkan meningkat pendapatannya, justru ketimpangan menjadi akan semakin meningkat. Ini kan ngomong soal PPN 12 nomor ngomong pajak itu selalu di awang-awang ya. Misalnya kenaikan BBM, nah itu kan rame demo segala macam gitu. Kalau kenaikan pajak ini kan nggak terasa gitu loh. Ini gimana sih Mas? Ya. Apa namanya? Apa ya? Membuat orang itu wake up gitu loh. Bangun, ini penting ini persoalan ini gitu. Idealnya isu pajak itu harus menjadi isu yang didiskusikan di warung-warung kopi, begitu ya. Bahkan di negara maju sebetulnya ini menjadi isu yang sensitif sekali. Ketika ada kenaikan pajak, semua orang akan teriak dan mengkritisi apakah kenaikan ini betul-betul untuk perekonomian negara tersebut. Maka memang di dalam skema pajak PPN ya, dengan tadi dibandingkan dengan kenaikan BBM, memang berbeda. Ketika BBM itu dinaikkan 1.000-2.000 rupiah saja, orang pasti akan teriak karena orang-orang tahu bahwa itu adalah karena kebijakan pemerintah. Tapi ketika bicara PPN, kita kan berhadapan dengan ibu-ibu yang jual sayur, ibu-ibu yang jual buah, begitu ya. Wah, naik harganya 3.000 rupiah atau naik 2.000 rupiah. Ibu-ibu itu kan juga nggak bisa menjelaskan apakah kenaikan itu karena pemerintah, apakah kenaikannya karena apa, kan nggak bisa dijelaskan. Padahal sebetulnya kenaikan itu ya adalah multiplier effect karena produksi barang dan jasa di hulunya hingga ke hilirnya itu mengalami peningkatan operasional gitu ya. Jadi masyarakat cenderung tidak sadar ya ketika PPN 12% ini dinaikkan, jumlahnya mungkin per item hanya 500 rupiah, 300 rupiah, atau 1.000-2.000 rupiah. Tapi kan kita belanja hampir puluhan komoditas setiap bulannya. Setiap harinya kita mungkin bisa belanja 20 komoditas begitu ya. Mulai ketika kita bangun pagi beli sampo, sampai kemudian ketika kita tidur nambah kuota internet, mungkin sudah 20 komoditas setiap harinya. Bayangkan itu ketika terjadi dalam satu bulan, 200 ditambahin 500 ditambahin 1.000, ya jumlahnya bisa sampai 150.000 per bulan. Dan untuk masyarakat bawah itu besar sekali, masif sekali. Uang yang seharusnya mereka bisa kirimkan untuk anak mereka yang sedang kuliah, uang yang mereka harusnya bisa peruntukkan untuk tabungan atau untuk membeli susu anaknya, otomatis akan terjadi shock. Mungkin mereka akan melakukan pengetatan pengeluaran untuk hal-hal yang sifatnya esensial.